apa yang menurut lo itu nilai tambah, pada saat nilai tambah itu semua kompetitor lo udah melakukan, nilai tambah lo sekarang berubah jadi nilai standar. Dan pada saat itu lo harus brainstorming, cari strategi gimana lo harus menemukan nilai tambah baru. Pinvestor, balik lagi sama gue Ingga Putra. Senang banget gue masih bisa nemenin kalian lagi. Gue lupa copot kacamata guys. Karena apa? Karena gue berasa kayak lagi di Bali nih. Menarik banget kenapa gue ngomong kayak gitu. Karena gue saat ini ada di salah satu lokasi di bilangan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya bro? Yes. Jakarta Selatan yang membawa nuansa Bali ke Jakarta. Nah, berhubung kayak gitu, topik gue hari ini adalah kita bisa lihat Jakarta, kebalik. Kita bisa lihat Bali di Jakarta. Kebalik. Bener. Yes. Kita bisa lihat Bali di Jakarta. Oh gitu ya. Kita bisa lihat Bali di Jakarta, tapi kita nggak bisa lihat Jakarta di Bali. Wih, pas banget. Sebelum gue ke narasumber, gue pengen bacain seperti biasa sebuah berita. Boleh ya, bro? Boleh. Boleh. Cakep. Ada pesawat lewat. Oke. Berita yang gue kutip dari Tempo.co. Ini menarik nih. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Atau yang kita biasa singkat PHRI. Menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kembali hunian perhotelan dan kunjungan wisata setelah 2020 terdampak pandemi COVID-19. Menurut Sekjen PHRI, Maulana Yusran, selama 2020, angka rata-rata hunian hotel di Indonesia hanya mencapai 34,30%. Atau turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 53,80%. Gila nggak tuh? Berarti turunnya berapa persen bro? 20% ya? Oke. Itu se-Indonesia apa Jakarta doang apa Bali doang? Ini se-Indonesia. Nah, cakep ya. Selain menerapkan protokol kesehatan, pihaknya juga berupaya agar semua tenaga kerja hotel dan restoran segera divaksinkan karena mereka bekerja di sektor publik. Kemudian, pihaknya juga menggelar kampanye bepergian dengan aman serta melakukan penjualan paket akomodasi di masa pandemi. Nah, dia juga melihat tantangan yang dihadapi pelaku usaha hotel dan restoran di masa pandemi adalah masih adanya pembatasan kegiatan pergerakan wisatawan atau melalui PSBB dan PPKM. Menarik nih. Karena apa? Karena udah hadir bukan secara virtual kali ini. Karena ini secara offline. Udah ada Mas Boy Satria selaku owner dari Eskotel. Halo Mas Boy. Halo Mas. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Muka kayaknya berseri-seri banget nih. Iya dong. Bisnis lancar ya? Alhamdulillah. Asik. Dibanding yang lain. Mas Boy, nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu yuk, Mas Boy sama Pinvestor kita. Silakan Mas Boy. Perkenalkan nama gue Boy Satria. Gue udah berada di industri perhotelan, akomodasi dan pariwisata dari tahun 2014 sampai 2021, dan di tahun 2019 gue membuat sebuah startup yang bernama Eskotel, yang mana itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi, pariwisata, perhotelan. Cakep. Yang mana kita membuat semacam crowdfunding, internal ya. Jadi kita ngumpulin dana investor untuk kita buat sebuah penginapan, kita make it profitable, bagus, dan menghasilkan, lalu nantinya kita bisa jual dengan harga premium, bahkan di saat lagi pandemi. Masuk Pak Eko.
Mas Boy itu ngomongnya lancar banget ya. Biasa udah sering tampil nih kayak di TV-TV nih. Mas Boy, anyway, gimana nggak? Lo sejak pandemi ini gimana nih Eskotel ini nih? Eskotel? Rame atau nggak? Alhamdulillah lebih baik dibanding rekan-rekan hotel lain di Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan data yang dari PHRI ya, kalau nggak salah tadi sepanjang tahun 2020 itu okupansi menurun di angka 30% ya? Yes, 38%. 38%. Di kita Eskotel yang di Jakarta maupun Bali, alhamdulillah karena banyak rezeki kita berada di okupansi di 95%. Gila. Selama pandemi itu ya? Iya, selama pandemi. Jadi nggak berdampak nih sama lo ya? Berdampak. Cuman kita bisa memutar strategi yang kita rasa ini adalah yang paling penting dilakukan, paling relevan, sehingga kita bisa survive. Jadi lo ada 4 tuh ya? Ada 4, lo punya 4 Eskotel nih? Ada 4 cabang, sorry maksudnya? No. Gimana? 4 di Bali aja. Oh, 4 di Bali, 1 di Jakarta? 2 di Jakarta. 2 di Jakarta. Dan kita lagi... Jadi di saat pandemi hotel itu nutup, nah kita alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih rezeki untuk malah buka hotel baru di Bali. Jadi hotel kelima di Uluwatu. Wih, keren banget. Keren ya si Mas Boy ini ya. Tapi gue cukup tertarik ya karena lo membawa nuansa Bali ke Jakarta. Itu kenapa sih? Itu lo background-nya gimana? Coba boleh diceritain. Oke, jadi gini, pada saat ini ya, kita bicara Eskotel Jahat Cilandak, Red Doors Premium. Oke. Pada saat itu belum ada pandemi. Oke. 2019 belum ada pandemi. Ini salah satu proyek pertama kita di Eskotel. Ya kan, Eskotel itu baru berdiri di 2019. Belum ada pandemi, bro. 2019. Yes. Cuman kita di situ pada saat gua brainstorming nih dengan tim, kita harus punya sesuatu yang nilai tambah. Jadi intinya adalah nggak cuma di bisnis hospitality, bisa aja di F&B, bisa aja di jual beli mobil, bisa aja di forex, bisa aja di bisnis apapun, media segala macam. Kuncinya adalah kita harus bisa terus-menerus memberikan nilai tambah terhadap customer kita. Gitu. Jadi kalau nilai tambah itu apa sih? Sebenarnya nilai tambah adalah sebuah value yang kita berikan kepada customer kita yang orang lain, kompetitor kita tidak lakukan. Gitu ya. Jadi pada saat, gue bicara di industri perhotelan yang gue miliki pada saat kita mau membuat Eskotel Jaha ini di pusat Jakarta Selatan di Cilandak ya, tempat premium. Pada saat itu kita brainstorming, kalau misalnya kita sekedar membuat penginapan yang layak, yang bagus, lalu kita melihat ke sekitar, apa sih yang bisa kita tawarkan kepada customer kita? Di situ kita lihat, oh ya, yang penting standar sih, AC-nya dingin, kamar mandi di dalam, ada water heater, wifi-nya kencang, amenities-nya lengkap, dan sebagainya. Nah, pada saat semua hotel di Jakarta melakukan itu semua, itu bukanlah menjadi nilai tambah. Itu adalah namanya nilai standar, karena semua orang melakukan hal tersebut. Yeah. Nah, dari situ kita brainstorming, gimana caranya supaya kita bisa memberikan nilai tambah yang mana cuma kita doang nih yang punya. Unique selling point. Unique selling point. USP. Kalau di buku bisnis, USP itu Unique Selling Proposition. Kalau gue di tim, yang namanya USP itu adalah Ultimate Selling Proposition. Yang ultimate sama unique, tinggian ultimate ya kan? Ultimate itu adalah di mana lu nggak akan bisa nyaingin gue, bro. Kalau unique, dia melakukan misalnya free breakfast. Ya udah. Hotel gue juga bisa kok ngasih free breakfast. Udah standarnya. Jadi standar. Tapi kalau misalnya kita ngebuat desain di mana tema konsep Bali vibe, nggak banyak orang yang bisa melakukan. As far as I know ya, sejauh mata memandang telinga mendengar, hotel-hotel, butik hotel yang ada di Jakarta ini, yang vibe-nya lumayan Bali bisa dihitung jari. Dan kita saat ini kerjasama dengan Red Doors. Red Doors-nya itu kastanya yang kasta premium. Premium itu adalah yang paling atas ya. Itu udah kasta-kastanya tuh kalau Red Doors tuh ya? Ada yang Red Doors biasa, Red Doors Premium, ada yang Cool Cost. Dan lo yang di premium nih? Di premium. Dan gue bisa bilang di kasta yang paling atasnya itu kita top 3 se-Jakarta.
Karena ya itu dia, kita memiliki ultimate selling proposition. Ya kompetitor lain nggak bisa, karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kita pada saat kita brainstorming, pada saat kita membuat sesuatu yang ini kompetitor akan sangat sulit sekali untuk niru kita. Karena ini dipondasi di desain. Kalau misalnya mereka mau ngikutin kita, beda lah kalau misalnya kita, kompetitor menyediakan free breakfast. Untuk mengcopy free breakfast, sangat mudah. Cari aja restoran sebelah, restoran sekitar. Yuk kita kerjasama, nih gue kasih free breakfast. Yes. Namun kalau kita bicara desain, kita bicara kolam renang di tengah Jakarta, open air-nya itu luas dengan tanaman-tanaman yang nggak umum di Jakarta. Ini tanaman-tanaman ini tuh yang banyak ditemui di Bali. Nah itu berarti mereka harus merombak banyak. Effort mereka untuk bisa mengcopy kita itu sangat signifikan. Nah disitulah kita menyebutnya ultimate selling proposition. Sadis. Tapi gue tadi menariknya ya, gue ini sempat ada sedikit user experience. Asik, boleh ya tadi gue ceritain? Boleh. Jadi gue begitu pas gue datang ke sini, gue bawa tools nih perlengkapan dengan tim-tim gue gitu ya. Gue datang, itu gue dikasih kamarnya Mas Boy. Emang kayak gue rasa sengaja deh, Doi. Lo sengaja ya? Enggak lah, yang namanya tamu pasti harus kita invite. Kita harus kita treat. Bener, thank you loh. Nah, menariknya adalah gue sempet nyobain tiduran, gue ngerasain gitu. Terus gue ngeliat ke kiri gue. Kiri gue tuh ada tumbuhan, tanaman gitu. Terus gue ngerasa kayak, wah ini kayak Bali sih, Bali. Gak lama gue keluar ruangan gitu kan. Terus gue karena gue lapar gitu. Gue tiba-tiba gue ngomong sama di front desk sama mbaknya, sama staffnya. Mbak, gue lapar, gue pengen makan deh. Gitu. Terus dikasih nih makanan, Pak, Mas ini. Dan ternyata menariknya adalah si Eskotel ini kerjasama juga ya sama warga sekitar ya kayaknya ya. Iya. Sama lingkungan sekitar, bener ya? Kerjasama lingkungan sekitar dan kita bukan di provide ya, kita beli sih makanan di sana. Tapi harganya tuh murah banget men. Untuk ukuran tengah kota Jakarta Selatan. Untuk ukuran Jakarta Selatan dan lo tau lah, tipikal kita anak Jakarta Selatan, kita kalau makan nasi goreng, lo nggak pernah ke nasi goreng Bakti, guys. Gue request pesen nasi goreng pedes manis bisa nggak? Coba ntar saya tanyain ya gitu. Dateng literally beneran pedes manis dan itu enak banget, bro. Gue nggak. Dan gue keluar uang tuh kayak cuman, boleh nggak bos? Boleh lah, nggak apa-apa. Gue keluar uang cuman 20.000 men udah sama minum. Asli, gue bilang kayak, ini begini 15.000 Jack. Cuman enak banget. Nasi goreng kampuang yang gue pesen. Tuh gue inget tuh pesanan gue. Oke. Ya, itu jadi kita kan juga lumayan kita aktif di TikTok juga ya. Banyak komen-komennya itu ada beberapa komen yang komen ngomong, oh ya ini nasi goreng yang ada di sebelah situ tuh paling enak di Jakarta Selatan. Masa sih? Tapi itu honest review ya, dari orang yang gue nggak kenal, gue nggak bayar, definitely gue nggak bayar, gue nggak kenal dia siapa, cuman dia memberikan review seperti itu dan itu boostingannya lumayan signifikan. Tapi lu kalau kalau lu di Eskotel ini lu how to promote your Instagram atau? Jadi gini ya, kita bicara industri penginapan, industri hoteliers. Hoteliers itu adalah para pengusaha hotel di Indonesia ya, yang terdampak selama pandemi. Lucunya adalah gini, pandemi ini adalah sesuatu yang lu nggak tahu ini datangnya kapan, nggak ada SOP-nya, bahkan hotel-hotel yang udah berdiri sampai puluhan tahun, mereka juga begitu dihajar pandemi jeder, kaget gitu kan? Kaget, nggak tahu. Ini harusnya ngapain? Nah itu dia. Nah untungnya di situ kita banyak brainstorming, di mana kita mencari nih. Jadi berdasarkan data dari PHRI, gue juga sempat baca. Dari tahun perbandingan hotel yang masih buka di se-Indonesia, dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, itu hotel tutup closure itu 1.690 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Nah, kalau dirasiokan dibandingkan tahun lalu, tingkat tutupnya hotel dikarenakan sama pandemi itu 49,5%. Jadi hampir setengah hotel yang ada di Indonesia itu tutup dikarenakan pandemi. Ya, benar. Gue setuju tuh kalau itu tuh. Yeah. Karena gue belum lama gue sempat road trip aja sih gue sama bini gue. Waktu itu kayaknya gue ke daerah Cilegon ya, Anyer deh let's say gitu kan. Itu hampir banyak yang tutup. Cuman sekarang kayaknya lagi naik daun lagi. Ya,
kita bicara di tahun 2020. Kita kan sekarang 2021 ya. Yes. Udah mulai ada yang naik. Banyak yang vaksin, banyak yang udah mulai gila men, gue udah nggak bisa nih setahun di rumah terus, gue harus get out gitu ya. Nah, cuman alhamdulillahnya adalah kita dari semenjak pandemi itu menghajar kita sampai di 2021 okupansi nggak pernah turun lebih rendah dari 70%. Alhamdulillah dong ya berarti. Ya, karena ini juga mungkin ini gue mau sharing nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Buat teman-teman para penonton yang kebetulan kita berada di investor. Iya. Asik. Investor ya. Investor. Nah, para investor yang bergerak di industri hoteliers ya, yang punya hotel yang terdampak pandemi, pusing. Ya memang pusing. Cuman kita bicara statistik ya. Kok ada hotel-hotel yang survive dan thriving ya, dan sukses, ada hotel-hotel yang mati dan drop, hilang. Berarti kan ada trik-trik atau strategi tertentu yang mana ada strategi yang dilakukan yang itu menentukan bahwa mereka bisa survive. Iya dong? Iya benar. Ada pasti ada kenapa gitu. Kenapa? Nah, mungkin gue bisa sharing ya. Monggo. Gue nggak bilang trik gue ini pasti efektif, pasti bisa berhasil, pasti bisa dilakukan ke semua hotel yang terdampak pandemi. Cuman hal ini gue lakukan dan alhamdulillah survive. Dan alhamdulillah okupansinya selalu di atas 70%, 80%. Rata-rata 70% ya berarti ya? Di atas 70%. Sebenarnya pengennya sih ngomongnya 90%, tapi agak sombong kan nggak enak kan ya, jadi diturunin aja deh. Iya. Jadi gini, gue ngelihat ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memulai semuanya dari empati. Pandemi affecting semuanya, nggak cuma kita, para pengusaha hotelier, para klien, para customer, semua itu terdampak. Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara kondisi normal ya, tanpa ada pandemi, hotel tuh pasti ada yang namanya policy seperti ini. Kalau misalnya kamu udah booking, lalu kamu nggak show up atau kamu cancellation di bawah 48 jam, uang kamu hangus. Sekarang gue posisikan diri kita sebagai customer. Ya kan, sebagai customer. Terus kalau misalnya kita udah meluangkan waktu, menyiapkan waktu untuk liburan, untuk staycation, untuk pergi berwisata. Setelah kita udah bertahun-tahun stuck, lockdown ya, nggak bisa kemana-mana. Kita akhirnya menyempatkan waktu bahwa, oh ya, ini kita bisa nih liburan. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang dikarenakan kebijakan pemerintah, ya kan, PPKM, PSBB, yang mana tadinya kita udah mau berangkat, tapi karena harus vaksin, karena harus PCR, jadi kita harus meng-cancel kan. Gagal, maning lah. Gagal. Pertanyaannya adalah, emang yang mau menggagalkan itu karena si customer-nya? Enggak. Bukan, bro. Karena kondisi. Karena kondisi. Kalau misalnya emang itu nggak terjadi, gue pasti datang kok. Dan itu adalah salah satu hal yang mana gue nggak mungkin meng-cancel liburan yang udah gue planning lama, terus habis itu gue nggak cancel cuma gara-gara mager deh, gue kayaknya bulan depan aja kali ya. Rata-rata kan pasti kan karena bener-bener force major yang gue pengen banget datang nih, cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan gue untuk pergi karena ada PCR, SIKM, surat izin keluar masuk dan sebagainya, gue nggak bisa datang. Tapi gue tetap pengen kok liburan ke Bali gitu. Nah, beberapa hotel memilih untuk no, your money is gone. Ya. Nah, kalau tidak bisa di-refund gitu ya. Tidak bisa di-refund. Nah, kalau di kita lebih memilih untuk ya udah deh, kita paham, kita memiliki empati bahwa ini semua bukan salah lo, ini kita semua terdampak. Tapi di satu sisi gue nggak bisa balikin duit lo karena ini kan cash flow. Gue harus gaji karyawan gue dan sebagainya. Boleh nggak kalau misalnya kita nge-reschedule? Oh. Boleh nggak? Jadi lo ganti waktunya gitu. Customer happy, kita juga happy. Tertolong. Oke, itu yang pertama. Kita mulai dari empati. Yang kedua adalah kita harus mulai dari yang namanya yang paket-paket standar lah. You know, kayak work from Bali, work from hotel, yang mana orang-orang di hotel-hotel lain pada melakukan. Tadinya awal-awal itu adalah
unique selling proposition ya, ultimate selling proposition, karena nggak ada hotel lain yang melakukan itu. Tapi tiba-tiba semua hotel ngopi, ngikutin. Itu jadi nilai standar. Tapi paling nggak itu adalah hal yang baik yang bisa kita tawarkan. Karena gini, nah, orang Jakarta itu kalau misalnya pada saat WFH dia itu cost-nya pada saat tinggal di Bali, ngekos di Bali sama ngekos di Jakarta dibandingkan ngekos di Canggu. Canggu itu adalah daerah yang paling bagus, paling hype lah di Bali, yang ininya langsung beachfront. Dibandingkan sama di Jakarta yang di Kuningan. Di Kuningan itu ya prime location ya. Di Kuningan kos itu tuh mungkin bisa seharga 3,5 sampai 5 juta. Gue nggak tahu ya. Itu bener ya? Betul. Kosan di daerah itu mahal banget ya. Karena gue pernah nyoba ngekos di daerah Gatot Subroto. Itu gua pakai yang nggak pakai AC aja tuh 1,5 kan. Nah, kalau yang up to 2 juta. Ada AC, ada wifi, ada parkiran, ada water heater, mungkin sekitar lebih. 3 sampai 5 ya. Iya, itu gue setuju. Nah, kalau di Bali, the same exact facility kita bisa mendapatkan dengan harga 2,5. Makanya kita mempromotkan, oke, yuk kita work from Bali. Karena bedanya gini, lu kalau misalnya ngekos dari Jakarta di Kuningan, walaupun tempat paling strategis sekalipun, lu keluar rumah ketemunya ojek coy, polusi. Iya, menarik. Ya kan, kalau lu di Bali, lu keluar, lu ketemunya pantai. Beda banget dong. Beda. Nah, dari situlah. Nah, tapi semua orang melakukan itu, maka itu udah jadi nilai standar yang nggak bisa kita, kita harus move on. Kita harus move on, kita harus cari lagi strategi lain yang bisa kita manfaatkan. Ada satu hal yang mana gue punya banyak teman-teman pengusaha hotel yang dia tidak memanfaatkan hal ini, yang mana tuh sebenarnya ini adalah hal yang harus dimanfaatkan. Stimulus pemerintah. Jadi menteri Kemenparekraf ya, Kementerian. Waktu itu masih ini ya, si Wisnu Tama. Baik Wisnu Tama maupun Pak Sandiaga Uno, mereka itu di 2020 menggelontorkan dana, lu tahu, 3,3 triliun untuk semua pelaku hotel dan restoran. Dan nggak banyak yang tahu, pelaku perhotelan yang nggak banyak memanfaatkan. Padahal itu ada insentif yang diberikan oleh pemerintah cuma-cuma untuk digunakan, banyak yang nggak tahu. Nah, untungnya gue mencari tahu. Iya. Nah, itu keren banget bro. Jadi kita bisa dapat insentif, kita bisa dapat kayak bayar pajak hotel, kita bisa mundurin, bayar pajak ini kita bisa entaran. Itu kan gede banget. Pajak hotel itu 10% dari revenue, which is really great, really big. Tinggi banget. Nah, kalau misalnya kita nggak daftar, kita nggak manfaatin, lu tidak bisa memanfaatkan benefit itu gitu. Ya. Dan banyak banget hotel yang mati karena keserang sama yang namanya pajak. Keserang sama yang namanya... Problemnya adalah dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu. Nah, itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, kita bisa memanfaatkan yang namanya... Bentar, gue pikir dulu ya. Yang keempat adalah kita harus bisa memanfaatkan... Jadi gini, di dunia... hospitality. Ya, hospitality ya, hotelier ya. Kita beda sama yang namanya bisnis jualan barang. Kenapa? Karena di hotelier yang kita jual itu adalah kamar hotel. Kamar hotel itu kalau misalnya kita nggak laku hari ini, nggak bisa kita jual besok. Beda kalau kita jualan mobil, kita jualan handphone. Kita punya stok handphone ada 10 unit. Kita nggak laku nih 10 unitnya hari ini. Ya tenang aja, kita masih bisa jualan besok. Kita masih bisa jualan lusa. Tapi kalau di hotel, ini ada kamar hotel nih, kamar J ini nggak laku hari ini. Udah ganti hari. Emang bisa kita jual kamar J yang nggak laku kemarin? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang kita sebut yang namanya dead stock. Dan dari situlah gue memberikan pengertian kepada jajaran gue bahwa kalau misalnya ini terjadi, lebih baik, misalnya kita punya publish rate 200.000, ya, 200.000 atau 250.000. Nah, kalau misalnya udah di jam-jam sekitar jam 7 malam atau 8 malam, di mana ini kayaknya nih, ini kamar ini nggak bisa dijual nih, langsung lah kita ngebikin cut price. Kita banting harganya sampai di mungkin 100.000, 125.000. Serius lu, Mas? Yes. Kenapa?
Karena lebih mending mendapatkan uang 125.000 dibandingkan 0. Ingat, kamar yang nggak kejual hari ini nggak bisa kita jual besok. Sekarang gue tanya balik ke lo, mendingan dapatnya 120.000 atau 100.000 apa 0? Mendingan 120.000. Exactly. Karena di dunia hospitality ya, hotel, fixed cost itu pasti, gaji karyawan itu pasti, Yes. listrik itu pasti, wifi itu pasti, maintenance untuk kolam renang itu pasti, sifatnya pasti, ya kan? Mau tamunya rame, mau tamunya sepi, Tapi ini tetap harus maintenance bayar. jalan. Nah, ini ada satu kamar yang mana nggak bisa laku nih. Kita udah tahu nih, ini udah jam 8 malam kok nggak laku-laku. Ya udah banting aja harga. Kita langsung publish di OTA, di Traveloka, sebagainya macam. Kita banting, yang penting keisi. 100.000 lebih baik daripada 0. Dan inilah yang mana gue bisa ngasih masukan kepada teman-teman yang mungkin berada di industri hotelier. Jangan gengsi lah. Oh, kita Kempinski. Oh, kita hotel besar ya, hotel berbintang. Kalau misalnya gue jual di harga segini, kualitas tamu yang menginap pasti rendah dong, pasti akan ini dong. Tapi kita harus lihat lagi, bro, kita nggak jual ini sepanjang waktu kok. Kita hanya jual ini cuma di saat-saat dimana ini udah genting, udah nggak bisa laku lagi. Ya udahlah, jual aja murah. Toh dengan kita jual murah, tamu jadi happy, customer experience itu akan naik. Dan mereka akan ngasih tahu ke teman-temannya. Yes. Lanjut, tips berikutnya. Dikarenakan pandemi, yang tadinya okupansi itu ya udahlah kita cuek-cuek bebek segala macam, penuh. Ya kan kita jadi sibuk ngurusin operasional hotel. Nah, di saat pandemi kan tiba-tiba drop, ya kan? Yang tadinya tamunya itu 100% jadi cuma tinggal 50%. Jadi kan kita sebagai manajer, supervisor dan tim jadi lebih luang, lebih santai. Nah, di saat itulah manfaatkan waktumu yang nggak ngapa-ngapain untuk berbenah, cek di dalam. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita hematkan? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita improve? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk nge-cut cost? Ya kan, misalnya kolam renang. Oh, kolam renang pada saat PSBB nggak boleh digunakan sama sekali. Ya udahlah, cocok. Maintenance kolam renang mahal banget. Aman, berarti ya kan? kolam renang bisa kita cost cut ya. Cut cost. Pemeliharaan itulah, apa tuh namanya, yang chemical supaya ngebikin kolam renang itu jadi bersih, dimatikan, nggak usah di stok. Nah, ntar kita alasannya ke tamu, loh saya pengen berenang. Oh, nggak bisa bosku, ini dari peraturan pemerintah kolam renang tidak bisa digunakan. Ya kan, cocok kan? Bisa. Nah, lalu di satu sisi kita juga harus bisa melihat yang namanya guest comment, guest review, guest OTA. Nah, itu kadang sering banget orang-orang tuh tidak pernah memperhatikan keluhan konsumen. Keluhan konsumen, kayak, wah pelayanannya buruk, wah di sini ada kecoaknya, saya nginep di sini ada, ya hal-hal yang membuat experience mereka pada saat menginap tidak menyenangkan ya, karena ada hal-hal yang faktor X lah, kecoa lah, jorok lah. Kadang-kadang jawaban audiens tuh kejam juga sih. Yes, kejam. Yang lebih kejamnya adalah si pemilik hotelnya nyuekin. Oke. Dan lu menanggapi mereka semua dong? Yes, karena gue punya banyak waktu. Karena tamunya jadi nggak banyak. Dengan gue ngerespon, gue nge-address, gue nge-solve. Walaupun itu sebenarnya komplainan yang terjadi 5 bulan yang lalu. Itu tetap gue address. Walaupun si yang komplain udah nggak peduli lah ya. Buset, gue juga lupa ya. Ternyata udah pernah kejadian ya, ada kejadian buruk, gue menginap di sini nggak menyenangkan. Tapi tetap gue address. Tujuannya apa? Next customer yang mau menginap di tempat gue, mereka akan melihat review. Dan dari situ review itu dilihat, oh ternyata ada kendala, mungkin kebersihannya kurang baik. Tapi ternyata si owner hotelnya itu care. Jadi kalau misalnya gue datang, menginap di sini, lalu gue mendapatkan pengalaman buruk, gue nggak akan khawatir karena si owner pasti akan membantu mengadres masalah gue. Solusinya macam-macam. Karena udah terjadi, gue bisa ngasih kayak gini. Oke, sorry, mohon maaf banget, manusiawi, capek, ya sebagainya lah kita gini. Untuk sebagai gantinya, Bapak kita kasih potongan voucher diskon 20% untuk next visitnya. That's extremely bagus banget ya.
Dan itu pernah kejadian apa? Yes. Ada yang returning? Iya. Dan itu yang tadinya orang paling benci sama hotel kita, jadi orang paling setia sama kita. Bahkan setiap nanti ada kejadian di mana hotel kita dijelek-jelekan sama customer lain. Ada orang yang belain? Orang inilah yang tadinya haters kita, jadi militan setia kita yang akan ngebantuin kita menolong. Itu kalau katanya Widi itu namanya, ada narasumber kita yang sebelumnya namanya social investment. Yes. Masuk ya? Iya masuk. Masuk Pak Eko. Dan yang terakhir, Yes. itu semua udah dilakukan dan ini adalah faktor terakhir yang menurut gua paling signifikan ngeboost penjualan revenue, yaitu adalah manfaatkanlah social influencer. Jadi ya kita sering-sering kasih giveaway, kita sering nge-shoot tempat kita buat storytelling yang bagus. Ya, you do it every day. One time you get lucky, tiba-tiba jadi viral. Ada, gue ada kayak 2 atau 3 gitu video TikTok gue yang di-review yang gue nggak bayar sama sekali. Itu bener-bener murni pengalaman menginapnya customer. Dan itu went viral, yang nge-likes ya, yang nge-likes itu 200.000. Berarti bayangin dong, yang ngebaca itu ada berapa juta. Yang nonton itu berapa juta. Dan pada saat udah viral, itu udah nggak usah khawatir akan sales. Itu full book sampai 3 bulan ke depan. Udah, kita happy-happy aja, kita liburan ke Bali, kita liburan kemana. Nah, enak ya. Itu trik-trik ini sebenarnya bukan murni dari gue yang lakukan. Gue riset ya kan, namanya lagi terpuruk, nggak ada yang tahu nih contekannya dari mana ya dapatnya. Ya udah kita lihat aja nih kok hotel ini bisa sukses ya. Kita lihat aja. Nih apa dia sih sebenarnya yang dia dilakukan? Oh ini, yuk coba gue terapin di tempat gue. Oh iya ternyata. It works ternyata ya. It works. Amati, tiru, modifikasi. Atau amati, tiru, plug. Catat guys, Pinvestor jangan lupa dicatat. Karena ini ilmu-ilmu yang dikasih semua ini, itu adalah yang tadi mau gue tanyain, tapi dijabarkan semua sama Mas Boy. Dan makanya kalau misalnya ada orang bilang, oh gimana pas pandemi dunia bisnis lo gitu, tutup nggak, ini nggak? Gue bisa bilang, alhamdulillah ada dapat rezeki, kita dipercaya, kita nggak tutup bro, kita buka cabang. Sadis. Jadi di Jakarta tuh ada 2 ya bener? 2. Karena yang kemarin gue dengar tuh baru 1 loh. Ada lagi di Pangkalan Jati. Jadi guys, kalau buat yang pengen tahu, Instagramnya di mana Mas Boy? @escotel_id. Nah, ini ada di gimana Gil? Lo mau taruh di sini nanti Gil nih? Ting, di sini nih ya. Gitu. Lalu bisa cari Escotel di mana aja, di Red Doors? Lebih baik sih sebenarnya DM Instagram. Instagram. Kita lebih suka offline aja. Oh, oke. Yang kerja sama dengan virtual hotel operator, Red Doors, Oyo itu kan virtual hotel operator ya. Nah, itu dari 7 yang available saat ini itu cuma 2. Oke. Dan yang lainnya itu kita benar-benar bisa selling cuma berdasarkan dari viral di TikTok. Dan ini itu beneran banyak banget orderan yang masuk. Oke. Bisa nggak sih gue kalau datang gitu go show aja gitu? Agak sulit. Agak Biasanya sulit. Full book. Sadis. Ngeri lo bapak ini. Waduh. Tapi ngomongin entrepreneur. Tapi kalau misalnya pakai hotline langsung sini ya bisa diusahakan. Nanti kita caprian ya. Menarik ya, seru juga nih kalau ngobrol sama bapak entrepreneur satu ini. Ternyata bisnisnya nggak cuma di Escotel AC. Bisa ya gue melipir ke yang lain ya. Nah, salah satu bisnis dari Mas Boy ini adalah Mas Boy. Beliau bisnis jual beli mobil. Ya, salah satu dari banyak bisnis. Ada F&B, cuman gue lagi pengen bahas yang jual beli mobil ini nih. Yes. Karena kenapa gue pengen sedikit bahas gitu ya. Gue yakin Pinvestor di rumah sebelum tidur tuh lo pasti pada ngeliatin handphone lo sebelum tidur itu ngeliatin OLX atau apa, jalan mobil bekas atau apa. Wah nih mobil ini harga udah turun nih kayaknya nih Jack gitu. Gimana Mas Boy? Boleh diceritain nggak bisnis jual beli mobil ini? Oke, basic gue IT dan bisnis gue sama sekali buta sama sekali dengan yang namanya otomotif. Yes. Namun pada saat pandemi gue melihat ada sebuah peluang di mana banyak banget orang di Indonesia ini mau menjual mobilnya
dengan harga deep discount, karena kalau misalnya nggak jual mobilnya dia nggak bisa bayar karyawan, dia nggak bisa ngelanjutin sewa kontrakan rumahnya. Nah, disitulah gue datang, gue ngeliat, ini gue ya tadi lagi ngeliat di OLX kan. Di OLX nih misalnya Nissan March pasaran 70-80 juta gitu. Tiba-tiba gue lihat nih di Facebook, kok ada orang yang bukannya aja di 60 juta. Seriusan tuh? Yes. Men, gini loh, kalau kita bicara pada saat pandemi, orang berada gimana ya? Pistol udah di sini. Iya men, gue paham tuh. Ya kan, pistol udah di sini. Yang penting laku deh, yang penting cash flow gue aman lagi deh. Yang penting cash flow gue aman deh, yang penting kontrakan gue bisa tetap dibayar deh, yang penting karyawan gue bisa digaji dan sebagainya. Nah, di situ gue masuk, gila men ya, ternyata banyak, dan ini nggak cuma mobil loh. Banyak banget kalau lu lihat di marketplace, 2021 udah lumayan baik ya. Di 2020 itu parah banget. Luxury item seperti jam Rolex atau tas Hermes, Birkin segala macam itu deep discount. Karena mereka no other choice, bro. Gun to the head, gue harus bayar sekolah anak, gue harus bayar pengobatan orang tua gue yang kena COVID. Harta gue yang gue punya adalah ini. Ya udahlah, siapa cepat dia dapat deh. Nah, makanya disitulah. Nah, kebetulan pada saat itu gue masuk di dunia otomotif. Nah, disitulah gue lihat, gila men, gue ngambil mobil yang harusnya nilainya 80 juta, gue bisa dapat di harga 55 juta. Itu yang Nissan March itu? Iya, langsung gue posting, besoknya ada laku di angka 65 gitu. Gue kayak langsung 10 juta. Cengli banget ya berarti jualannya? Satu hari. Oh ya, kok cengli juga ya? Nah, ya udah lanjut akhirnya ya berjalannya waktu, akhirnya kita ngebikin satu divisi bisnis lagi yang namanya Crazy Cheap Cars. Crazy Cheap Cars. Ini ada di sini nih. Kenapa kita memasang namanya Crazy Cheap Cars? Karena di 2021 di 2020 kita punya namanya Ultimate Selling Proposition. Nggak ada satupun pengusaha mobil se-Indonesia. Gue bisa bilang se-Indonesia bisa jual mobil semurah yang gue punya. Karena lu jualnya lebih murah. Lu paling ngambil cuannya dari harga. Ngambil 2 juta, ngambil 3 juta. Yang penting muternya cepat. Yang penting mainnya quantity. Gue sampai pada saat 2020, gue bener-bener di iklan gue di OLX, kalau misalnya ada yang bisa lebih mahal dari gue dengan kondisi yang sama persis, gue bayarin kelebihannya. Itu di description tertulis. Sadis. Dulu. Oke. Nah, 2021 orang-orang udah mulai recover, udah mulai ini. Ultimate selling proposition gue yang itu gue tinggalkan. Karena itu udah nggak reasonable lagi. Karena itu udah sulit banget. Tapi pada saat 2020 dulu, banyak banget orang-orang yang BU setengah mati. Makanya kita bisa bilang cash is king ya kan pada saat itu ya kan. Oh ini ada mobil nih nilainya 100 juta. Ya bro, tapi cash gue cuma ada 60. Mau atau enggak? Ya nggak usah dipaksain. Iya. Nggak usah dipaksain. Tapi akhirnya malam-malam dia apa? Ya udah deh bro. Tapi ini ikhlas kan ya? Ya itulah salah satu lini bisnis yang gue jalankan dan masih berjalan sampai sekarang dan masih profitable. Cuman nggak seprofitable. 2020. Dulu tuh sehari itu jualan 3, jualan 4, jualan. Kencang juga traffic lu ya berarti ya? Bro, pada saat lu bisa mengklaim lu adalah yang termurah se-Indonesia. Se-Indonesia nih, Republik Indonesia. Gimana cara ngecek lu bisa jadi termurah se-Indonesia? Lu buka OLX, lu ada fitur namanya gini, sort by price. Ya kan? Sort by price. Punya gue paling atas. Nggak bisa di... Gue coba lihat, nanti gue coba lihat. Dulu ya, pas masih banyak orang yang desperate. Sekarang 2021, mereka udah mulai recover, mereka udah mulai dapat kerjaan. Unique selling proposition gue yang itu gue tinggalkan karena udah nggak reasonable lagi. Tapi tetap aja gue masih punya tim yang bisa mencari mobil-mobil yang ya di bawah pasar. Orang-orang BU tetap ada, cuman nggak seindah zaman dulu. Iya. Tapi lu timnya ada berapa orang, Mas? Tim mobil doang, apa tim hotel doang, apa tim mobil. Tim mobil gue 2 orang. Tim mobil lu 2 orang. Itu yang ngecekin mobilnya satu-satu. Nah, gue pengen tanya nih, kalau menurut lu ya, orang selama nyari mobil yang lu jual,
lo ada segmen, bukan segmen sih ya. Orang tuh lebih tertarik beli mobil Eropa atau Jepang? Nah ini menarik nih. Gini, Mobil Eropa lagi miring bro soalnya kemarin. ini terjadi di mobil Eropa, mobil Jepang, mobil apapun itulah, mobil mewah, rumah mahal, rumah mewah, jam mahal. Yang menentukan barang lu laku atau enggak adalah harga. Nggak peduli bro, lu mau jualan mobil Eropa bagus, harganya mahal, nggak ada yang mau beli. Tapi kondisi gitu. Tentunya balik lagi, kan gini kan, buyer datang ngeliat, kondisinya berantakan. Tapi harganya hancur, Bo. Ya misalnya pasaran harganya segini, kondisi bagus, ya kan? Habis itu kita ada jual, kondisinya jelek. Gue kalau bisa pas ngambil mobil, nggak gue rapihin, nggak gue perbaikin, apa adanya aja. Tapi harga gue paling murah. Ya, makanya setiap ada orang ngomong datang gini kan, wah jelek banget ya, gini-gini. Mas bro, kalau misalnya kondisinya bagus sempurna, gue jualnya nggak segini, gue jualnya segini. Benar. Lu datang ke gue karena maunya murah kan? Nah, kelemahan orang Indonesia adalah maunya harganya murah, dapatnya kualitas premium. Susah, benar. Ya sama tuh kayak gue ya kurang lebih ya, maunya banyak cuman duitnya nggak ada pak. Itu tuh yang repot tuh ya. Luar biasa. Nah, dan itu terjadi nggak cuma di bisnis mobil, di semua bisnis apapun. Kebetulan pada saat itu gue mainnya di bisnis mobil. Gue punya saudara yang main di bisnis barang-barang hypebeast. Ya itulah, tas Gucci, tas LV, itu berantakan banget. Sepatu hypebeast. Sepatu hypebeast. Itu ini hypebeast juga nih kayaknya nih. KW udah KW. Nggak, jadi ada di mana kayak dulu tuh yang lagi hype itu apa ya? Yang Dior Nike Air Dior kalau lo tahu ya, itu pasarannya itu kalau nggak salah 150 juta. Terus itu tiba-tiba ada orang BU banget, bener-bener kayak siapapun yang bisa beli ini malam ini juga transfer, gue lepas di harga 100, pasarannya 150. Yang sama saudara gue dibayar, dan dijual 150, langsung cuan 50, dan itu se-easy itu. Nah itulah gimana ya? Pandemi atau krisis itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau misalnya kita sebagai bukan korban ya, maksudnya sebagai orang yang selalu ngeluh, selalu nyalahin pemerintah, selalu kayak wah ini hidup ini nggak adil. Tapi di satu sisi ada nih hustler di luar sana yang enggak kok, gue pas lagi pandemi malah asal tahu caranya, asal tahu tekniknya, tahu strateginya, bisa kok cuan. Ada blessing bisa in disguise. Kaya kok. Ada blessing in disguise gitu ya. Itu makanya dibalikan lagi ke para kamu sekalian. Sadis. Boy, any last word mungkin buat teman-teman atau investor di luar sana yang mungkin dia pengen bikin bisnis yang serupa atau yang masih galau? Oke. Jadi gini ya, di dunia bisnis, apapun industrinya, apapun divisinya, apapun barangnya, banyak orang-orang yang nanya, gimana sih supaya bisa sukses di masa pandemi? Intinya adalah satu, lakukan apa yang menjadi passion lo. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, lihat apakah passion lo ini bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, kalau misalnya udah dapat itu dua, fokuslah ke nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah. Karena nilai tambah itu adalah alat tukar mata uang. Semakin besar lu bisa ngasih nilai tambah, semakin besar uang yang bisa lu dapatkan. Dan lu harus lihat, apa yang menurut lu itu nilai tambah, pada saat nilai tambah itu, semua kompetitor lu udah melakukan, nilai tambah lu sekarang berubah jadi nilai standar. Dan pada saat itu lu harus brainstorming, cari strategi gimana lu harus menemukan nilai tambah baru. Intinya adalah bisnis yang survive, bisnis yang sukses, bisnis yang thriving, bisnis yang bisa bertahan lama adalah bisnis yang secara terus-menerus bisa memberikan nilai tambah terhadap customer-nya. Gue nggak bisa tahu nilai tambah bisnis lu apa, hanya lu lah yang bisa menjawabnya. Dan semoga pada saat nilai tambah itu lu jalankan, konsisten, dan nggak ada orang lain yang melakukan nilai tambah selain lu, percayalah uang akan datang secara deras ke bisnis lu. Luar biasa. Thank you banget loh Mas Boy. Gila nih ya. Gue dari tadi tuh Mas Boy ngomong tuh gue udah manggut-manggut ya kan. Karena apa yang disampaikan sama Mas Boy itu kurang lebih mewakili teman-teman investor yang lagi berusaha struggling di masa PSBB dan PPKM. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu yang nonton kita.
Dan apabila kalian pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan, jangan lupa subscribe dan di likes. Karena biar kita makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Dan juga jangan lupa di komen apabila kalian kepengen banget tahu nih siapa sih Mas Boy ini, bisnisnya apa aja Mas Boy, atau pengen belajar sama Mas Boy, silakan DM atau Pasti DM kita dibalas. juga, nanti kita kasih linknya ke Mas Boy. Dan buat teman-teman juga yang pengen dengerin kita di Spotify atau di podcast kita, itu ada di Spotify, namanya Pcast. Kalau gitu kita undur diri aja kali ya Mas Boy. Siap. Ya. Gua Ingga Putra. Gua Boy Satria. Sampai jumpa di PK selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes tetap kencang selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.